Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam rangka mengikuti kuliah subuh pada Selasa pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembukaan, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan untuk mengikuti acara ini, yang kurang sehat mudah-mudahan diberi kesehatan pada mereka, dan bagi yang masih lemah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melakukan mengikuti pada waktu-waktu di barakatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakal karam jami' masyayikhina ila masyriqi ila khususan Daluti Imam Rabbani Hadrat Syekhina Mukarram Syekh Syekhina Mukarram Syekh Masyahidu wa Batajilal min Jami'ah Yaidah Hadhihi Qari Hadar Bilad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya jangan. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin Allahumma. Kita lanjutkan kajian kita tentang sholat. Kemarin kita bahas tentang sholat. Sekarang kita bahas tentang kajian fikih sholat, rukun, sunnah, dan syarat. Nah, kalau kita coba rincikan ya, rukun, sunnah ya, dan syarat salat. Nah, ini bagian daripada rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah salat. Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Yang merah. Wah, nggak kelihatan merahnya ya kalau di situ.
hitam ya, tulisannya menjadi putih. Itu niat, nah ini rukun ya. Niat takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sujud kedua, berdiri di rakaat yang kedua, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat Nabi, salam yang pertama, tertib. Kemudian yang sunnah hay'ahnya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya, nah itu tidak diatur secara rinci. Tapi ada yang mengatakan pas posisinya di dada atau lebih rendah di bawah itu. Nah, ini kan sunnah hayat. Bahkan tidak ada yang bersedekap. Gitu ya. Seperti teman-teman kita di Persia, di Iran banyak yang nggak bersedekap. Membaca doa iftitah, membaca ta'awud, sunnah hay'ah ya. Setelah Al-Fatihah jamaah membaca amin, ta'min, membaca surah, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu adalah takbir perpindahan gerakan sholat dari berdiri menuju ruku, dari i'tidal menuju sujud, sujud pertama, bangun di antara dua sujud, lalu mau sujud kedua, lalu di rakaat pertama mau rakaat kedua bangkit dari sujudnya, terus takbir intiqal itu. Ketika takbir intiqal mengangkat tangan khususnya untuk bangun setelah ruku, ya, setelah ruku atau bangun setelah duduk di antara setelah duduk pada rakaat yang kedua, ya, tasyahud awal, setelah tasyahud awal. Membaca tasbih pada kondisi ruku, nah, itu hayat ya, hayat itu yang ringan. Kemudian apalagi tasmi', tasmi' itu membaca sami'allahu liman hamidah. Lalu mengangkat tangan saat tasmi'. Ambil takbir intiqal ya. Kemudian setelah tasmi' mengangkat tangan, setelah itu lalu berdiri kan, i'tidal. Nah, ada sedekap atau irsal, ada yang sedekap, ada yang enggak. Nah, ya, sunnah yang sedekap. Kemudian i'tidal, lalu membaca i'tidal, takbir intiqal ketika dari i'tidal menuju ruku, menuju sujud, lalu meletakkan lebih dulu tangan atau lebih dulu lutut. Nah, itu sunnah, terserah ya. Jadi mana yang lebih cocok untuk diterima berdasarkan riwayat-riwayat yang muttafaq alaih, ya. Jangan dipermasalahkan karena ini hayat ya. Mau lutut duluan atau mau tangan duluan, jangan ribut. Karena ini hayat ya, caranya saja. Tergantung para sahabat melihat Rasulullah lebih banyak yang mana. Karena kadang-kadang Rasulullah sujudnya itu dengan tangan duluan atau dengan lutut duluan. Lalu sujud, saat sujud membaca tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, seminimal-minimalnya 1 kali.
untuk menuju kepada tumakninah paling tidak 3 kali. Ya. Takbir intikal setelah sujud, duduk di antara 2 sujud adalah rukun. Bacaan pada saat duduk di antara 2 sujud, nah, ini sunnah hay'ah. Lalu takbir intikal untuk sujud kedua, tasbih saat melakukan sujud yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu takbir intikal di antara sujud mau berdiri. Nah, duduk istirahat sebelum berdiri. Nah, ini hayat. Tidak melakukan boten nopo-nopo, langsung berdiri. Nah, gitu ya. Berdiri di rakaat yang kedua. Ya, usahakan berdiri kalau di awalnya sudah berdiri. Gimana Ustadz kalau sakit di awalnya berdiri kemudian pada rakaat yang kedua nggak sanggup berdiri, antum duduk? Ya itu kan kondisi uzur. Kemudian untuk sholat subuh sunahkan ini kuning, sunnah ab'ad. Ya, nah, ini silakan dilakukan kunut untuk sholat subuh, khusus dalam mazhab Syafi'i. Kemudian duduk tasyahud awal ini masuk kepada sunnah ab'ad. Sunnah hayat isyarat jari telunjuk. Ya. Teknisnya diserahkan kepada masing-masing ikut fatwa yang mana. Kalau ikut fatwa yang sekali gerak pada saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadun rasulullah, itu adalah yang masyhur ya. Kemudian kalau nyari atau mengambil pendapat yang menggerakkan, nah, itu juga terserah ya. Itu pun ada dalilnya. Ya, tapi dilihat dari posisi sunnahnya, dia adalah sunnah hayat. Itu. Lanjut nanti pada saat setelah baca tasyahud ada baca salawat Nabi, kemudian selanjutnya doa-doa yang lain-lain itu pun sebenarnya adalah sunnah hayat. Baru salam pertama itu adalah rukun ya, salam pertama dan seterusnya. Demikian Bapak-bapak. Nah, kita sekarang rinci kepada rukun sholat. Sebagian ulama mengklasifikasikan rukun sholat berdasarkan pekerjaannya. Ada yang mengumpulkan satu pekerjaan menjadi rukun, ada yang memisahkannya, ya, sehingga kemudian dalam mazhab Syafi'i ada yang menjelaskan rukun salat itu secara jumlah hitungan berjumlah 13, ada yang mengatakan 17. Mana yang hitung 17? Mana yang hitung 13? Yang 13 pertama adalah niat. Nanti kita rinci masing-masing ya. Jadi kita bahas ya secara detail, tapi ini baru pointernya saja dulu. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Dari sisi yang melakukannya, bagian tubuh kita, niat itu di dalam kolbu, yang rukunnya. Karena yang melakukan adalah kolbu disebut dengan rukun kolbi. Hati nurani yang mengucapkannya, bukan lisan, tapi kolbunya. Niatku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat bermakmum karena Allah Ta'ala. Nah itu, paling tidak itu ya. Ini komponen niatnya nanti kita detailkan. Lalu kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Nah, itu adalah rukun sholat yang dilakukan oleh lisan, oleh ucapan, maka disebut dengan rukun qauli. Ya, rukun qauli. Allahu Akbar. Mengangkat tangannya sunnah. Allahu Akbar. Posisi ngangkat tangannya, nah, terserah, diatur teknisnya sesuai dengan penglihatan para sahabat. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan dada. Nah, itu adalah silakan dilihat berdasarkan kemasyhurannya, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan adalah sampai melewati kepala, itu berlebihan, ya, atau malah pada perut. Itu berlebihan juga, ya. Oke. Lalu berdiri bagi yang mampu, ya, berdiri itu rukun, Pak. Berdiri itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, uzur, silakan. Usahakan duduk dulu, berdiri dulu, ya. Maka para sesepuh itu kadang-kadang bawa kursi. Dia sudah susah untuk sujud, ya. Kaku-kaku semuanya, jarang dipakai olahraga. Itu. Lalu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah itu sebagian ulama menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Qur'an, salah satu salah satu ayat dalam suratul Fatihah. Maka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah. Ulama yang lain, ulama qiraah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim tidak dimasukkan dalam ayat suratul Fatihah. Memulai ayat suratul Fatihah itu dari Alhamdulillah. Khilafiyah, ya, silakan. Kebanyakan dalam mazhab Syafi'iyah adalah suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka menjaharkan ayat Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Baca aminnya adalah sunnah, ya, tadi sudah kita jelaskan. Setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca suratnya adalah sunnah, ya. Kemudian gerakan ruku dari saat berdiri menuju setengah berdiri, ruku, membukukan badan. Yang melakukannya adalah anggota tubuh, maka disebut dengan rukun fi'li. Tadi ada rukun qalbi, yang ini rukun qauli. Baca Al-Fatihah rukun qauli, ruku rukun apa? Fi'li. Fi'li dari kata fa'ala mengerjakan, fi'lun pekerjaan, rukun fi'li rukun pekerjaan. Rukun apa sih Pak rukun? Urutan? Bukan. Pilar. Rukun itu pilar. Pilar itu sesuatu konstruksi bangunan yang menyangga seluruh bangunan sehingga bangunan itu menjadi kuat. Itu disebut dengan rukun. Tiang. Jadi kalau bangunan nggak ada rukunnya, nggak ada tiangnya, apa yang terjadi? Bangunannya nggak kuat. Maka disebut rukun sholat. Ya, bangunan kokoh, konstruksi untuk melaksanakan sholat harus ada, nggak boleh nggak ada. Ya, itu harus ada. Ini kalau nggak ada berarti hilang rukunnya.
Hilang rukunnya, hilang tiangnya. Hilang tiangnya, hancur bangunannya, gitu. Itu disebut dengan rukun. Jamaknya adalah arkan. Itu ya. Jadi kan disebut dengan rukun karena pekerjaan itu harus ada. Nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak dikerjakan. Harus dikerjakan. Disebut dengan rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Disebut dengan rukun. Ya, baik. Sekali lagi. Jadi setelah ruku yang mengelompokkan menjadi 13, ruku dan tumakninah. Gitu ya. Ruku dan tumakninah disatukan. Gitu. Maka tidak dipisah. Sementara yang menghitung 17, tumakninahnya dipisahkan dalam hitungannya menjadi rukun tersendiri. Gitu ya. Maka kalau rukuknya sekedar celak langsung ya, nggak tumakninah, rukunnya nggak dapat. Seminim-minimnya tumakninah adalah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Seukuran itu, seminim-minimnya sekali. Tapi bukan bacaan yang cepat. Gitu ya. Seminim-minimnya. Sesedang-sedangnya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali. Cukup tuh tumakninah. Berdiri dalam posisi membungkuk, ruku agak lama. Tumakninah. Yang tidak melakukan dalam artian tidak menyambungkannya dengan tumakninah, menghitung dengan 13 saja, sehingga kemudian ada yang melakukan sholat itu tidak tumakninah. Asal kelihatan ruku lalu berdiri. Nah, yang tidak menyertakan tumakninah sebagai rukun, bagi mereka itu sudah masuk rukun sholat. Gitu ya, sehingga kita bisa lihat di berbagai macam daerah orang ruku sama iktidalnya itu super cepat, nggak sampai 1 detik. Tetek. Nah, langsung sujud lagi. Nah, itu namanya nggak tumakninah gitu ya. Ada viral tuh mantan presiden sholat sendirian setelah ruku iktidal tapi nggak tumakninah, set gitu kayak orang gerakan silat. Ya. Tapi untuk kesempurnaan sholat kita usahakan ada tumakninahnya. Makanya para ulama mengajarkan membaca tasbihnya itu adalah paling tidak 3 kali. Ya. Baik. Iktidal, bangkit dari ruku, dia berdiri sejenak. Ya. Yang menghitung menjadi 17 menyertakan tumakninah sebagai rukun. Sehingga dalam keadaan berdiri setelah ruku, dia berdiri membaca doa. Membaca doanya sunnah hay'ah, Pak. Ya, bacanya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Membaca itu dengan fasihah saja sudah tumakninah sebenarnya. Itu. Ada yang cuma sami Allahu liman hamidah Rabbana langsung turun. Padahal belum lengkap. Ya. Rabbana langsung turun. Boleh. Ya secara ini boleh-boleh aja. Cuma tumakninahnya nggak dapet. Ya. Usahakan tumakninahnya dapet. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min tumakninah, Pak ya, setelah iktidal. Lalu sujud.
Sujud pun tumak ninah. Seminim-minimnya sujud, membaca supaya terkondisikan tumak ninah, membaca tasbih minimum sekali. Mau baca subhanallah saja boleh sih sebenarnya mah, tapi tidak terlalu tumak ninah. Nah, para ulama mengajarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimum 1 kali, untuk tumak ninah agak lamaan dikit 3 kali. Gitu ya. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Nah, ini rukun beserta tumak ninah. Untuk bisa tumak ninahnya membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Nanti kita detailkan ya satu-satu. Ini baru pointer-pointernya saja. Kemudian ya, setelah itu bangkit melakukan hal seperti rakaat pertama, ya, masuk ke rakaat yang kedua. Rakaat kedua kalau dia 4 rakaat atau 3 rakaat, duduk pada tasyahud awalnya adalah sunnah. Gitu ya. Duduk pada tahiyat awalnya adalah sunnah. Tapi kalau yang 2 rakaat langsung tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu duduk pada tahiyat akhirnya adalah rukun. Salat subuh nih yang 2 rakaat. Yang 3 rakaat berarti di rakaat yang ketiga salat maghrib. Kalau yang keempat adalah pada saat zuhur, asar dan isya. Gitu ya. Duduknya rukun. Posisi duduknya sunnah, ya. Dalam kalangan mazhab Syafi'i duduknya iftiras apa tawarruk? Iftiras apa tawarruk namanya? Iftiras ya. Tawarruk ya. Dia meletakkan bokongnya ke lantai sebelah kiri, melipat kaki kirinya, ya, kemudian posisi kakinya, jempolnya menempel pada bumi, pada tanah. Itu sunnah sebenarnya ya. Sehingga ada yang tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Kita lihat kalau Bapak umroh, ya, itu duduk tahiyat akhirnya ada yang hanya seperti duduk tasyahud awal. Jangan bingung, ya, jangan bingung karena memang posisinya begitu, ya, mazhab mereka. Ada yang duduknya bahkan tidak meletakkan bokongnya pada bumi, tapi bertelekan pada kakinya, ya, tahu posisinya? Nah, bukan Pak, gini. Dia begini. Nah, ada yang begini saja. Pernah lihat? Ya, ada yang begini saja. Nah, jadi itu bukan mazhab dalam mazhab Syafi'i. Itu adalah mazhab Hanafi. Nanti kita detailkan Pak ya. Dalam pertemuan berikutnya. Lalu membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. At-tahiyatnya itu adalah rukun. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunnah.
lillah rukun. At-tahiyatul lillah. Kalau rukunnya begitu aja. Karena apa? Antara kalimat al-mubarakah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu memiliki kemiripan arti, kemiripan makna dengan kalimat at-tahiyat. At-tahiyat itu adalah salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesingkat-singkatnya at-tahiyatul lillah. Itu sudah rukun masuk. Ketika membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, yang 3 kalimat terakhir tadi sunnah. Ya, bisa dipahami. Maka kemudian ada orang yang tahiyat akhirnya cepat karena membaca at-tahiyatul lillah. Itu ya. Terus tahu ilmunya itu ya. Al-mubarakatus salawatut thayyibatunya sunnah. At-tahiyatu lillah. Lalu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu masuk rukun qauli dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala, seminim-minimnya Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin, seminim-minimnya. Ada yang menambahkan dengan sayyidina, itu terserah ya. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i terutama di Nusantara, Asia Tenggara sering membaca dengan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun sampai di situ rukunnya. Ya, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau wala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah. Sehingga ada yang membaca hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun. Ya. Menambahkan dengan salawat Ibrahimiyah sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Yang rukun tadi at-tahiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu salam. Nah, itu yang paling singkat. Hanya rukun-rukunnya saja yang dibaca. Boleh. Sudah masuk rukunnya, tidak hilang. Maka ada yang tahiyat akhirnya cepat banget. Nah, karena itu hanya membaca at-tahiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Itu selesai salatnya. Itu ya. Tapi yang agak lama tahiyatnya karena ada sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu di akhir salat sepanjang-panjangnya. Akhir salat ada yang bilang sujud akhir, ada yang bilang pada posisi terakhir salat, yaitu pada tahiyat akhir. Maka ada yang menambahkan doa. Setelah fil alamina innaka Hamidum Majid ada tambahan doa. Ya, terserah itu mah doanya mau apa aja. Ya. Asal jangan ngedoain orang dengan yang buruk-buruk gitu. Ya. Makanya kalau ada yang salat sendirian tahiyat akhirnya agak panjang sekali orang itu. Ya, tapi kalau lagi ngimamin, imam harus lihat posisi jamaah. Ya, yang standar saja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu singkat. Itu namanya moderat imamnya. Imamnya saking panjangnya, punya banyak hafalan doa, tahiyat akhir doanya panjang. Jamaah kan punya banyak keperluan. Akhirnya malah ngedumel, ini sholat tahiyat panjang banget sih. Gak punya aturan apa ya imam.
Akhirnya bukannya sholat khusyuk malah ngedumel. Kasihan kan, jadi pahalanya berkurang dengan begitu. Ya makanya jadi imam itu standar-standar saja, ya. Gitu. Ngomong standar, Ustadz kok panjang-panjang sih baca surah pada subuh? Saya baca panjang surah, agak panjang pada saat subuh adalah dalam rangka menunggu yang masbuk. Supaya jangan ketinggalannya terlalu panjang. Kan salat subuh itu kadang-kadang pada bangun telat, kan gitu ya. Maka agak dipanjangin di rakaat pertama supaya masbuknya nggak kelewatan lama gitu. Jadi kedapetan rukuknya, kalau dapat ruku kan masih masuk rakaat pertama tuh gitu, ya. Giliran si Ustadz Handri baca ngimamin sholat subuh, lama nih baca ayatnya, wah bisa santai-santai. Salah lagi begitu. Salah lagi, ya. Sepanjang-panjangnya saya baca ayat itu masih juz amma, Pak. Bukan surah Al-Baqarah. Gitu ya. Makanya kemudahan itu jangan kemudian dibikin santai. Si Ustadz Tantri masih panjang nih baca ayatnya nih, santai-santai aja, nanti menjelang ruku baru datang. Ketinggalan pahala masuk masjidnya itu, ya. Masuk masjid itu kan sebelum azan mestinya, gitu, ya. Oke, baik. Jadi untuk tahiyat akhir seperti itu Pak rukunnya. Kalau mau ditambah dengan doa, ya tadi itu, setelah salawat Nabi ditambah dengan salawat untuk keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seminim-minimnya begitu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahin dengan salawat Ibrahimah. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bin alamina innaka hamidum majid. Yang mutawatir sampai situ baru salam, begitu ya. Ada yang mau menambahkan doa-doa lain maka ya mau ditambahin dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin, boleh gitu ya. Oke, tapi ingat tadi ya, kalau lagi ngimamin jangan terlalu lama. Kalau lagi ngimamin cukup yang standar saja. Kemudian salam pertama, salam keduanya memalingkan kanannya, memalingkan ke arah kanannya, ya itu sebenarnya sunnah. Tapi membaca salamnya adalah rukun. Assalamualaikum. Tambahan warahmatullahi wabarakatuhnya sunnah. Hanya mengucapkan assalamualaikum itu sudah selesai sholat. Ya, imam assalamualaikum, ada kejadian macam-macam, misalkan ada gebang bumi kah atau apa gitu, ada tiba-tiba dikagetkan oleh suara gitu. Saking kagetnya imam bangkit, tapi udah salam pertama, sah sholatnya? Sah, walaupun belum salam kedua. Dia kaget, dia langsung terbirit-birit lari misalkan. Salat berjamaahnya, salat sendiri, salat dia dan salat berjamaahnya tidak batal, ya, karena sudah salam pertama. Begitu Pak, itu ilmunya. Itu mau menyempurnakan dengan salam kedua, salam keduanya sunnah. Gitu ya, nanti kita detailkan. Lalu tertib. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib itu jangan mendahulukan yang harusnya berdahulu, mengakhirkan yang harusnya akhir. Jangan mengakhirkan yang dulu atau mendulukan yang akhir. Itu namanya random. Kayak anak zaman sekarang suka random. Ya. Itu anak zaman sekarang nggak tahu sampai random gitu, kenapa gitu, gara-gara komputer sih sebenarnya ya. Jadi
Jadi random. Begitu Pak, rukun sholat. Saya akhiri dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Mengangkat telunjuknya rukun. Rukun sunnah. Tadi sudah kita jelaskan ya. Sunnah hayat. Itu mentauhidkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Isyarat bahwa Allah tunggal. Isyarat bahwa Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya, tidak ada duanya, ya. Maka disebut tunggal. Tunggal itu nggak ada kelanjutan hitungan. Kalau ngomong satu ada kelanjutan, 2, 3, 4, 5, maka bilangnya jangan satu, bilangnya adalah tunggal, ahad. Beda dengan wahid. Ya, dalam bahasa Arab orang-orang Indonesia mengartikan kadang-kadang ahad itu menjadi satu. Sebenarnya bahasa kitanya yang cocok adalah tunggal. Itu bineka tunggal ika, itu dari bahasa Sanskerta sebenarnya ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya satu itu. Tapi kalau bahasa Indonesia ngomong satu, ada lagi interpretasi yang lain. Setelah satu pasti ada hitungan berikutnya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka Allah bukan satu, tapi Allah tunggal. Meskipun isyaratnya ini, itu, gitu ya. Nah, begitu Pak. Ngangkat tangannya, menggerakkan telunjuknya sunnah. Silakan Pak Haji. Salam. Kita melihat salah satu ulama yang mengatakan bahwa makmum pada saat imam membaca Al-Fatihah, pada saat masuk ke ayat makmum itu boleh berdoa. Salah satu doanya adalah meminta ampun kepada Iya. Oke, saya akan cari dulu. Saya akan cari lagi karena sudah waktu selesai. Kita lanjutkan nanti detailingnya ya. Detailingnya pada saat membaca Al-Fatihah nanti gimana sunnah-sunnahnya ya, gimana menurut ulama ya, dan lain-lain. Apakah dilakukan pada saat sholat atau dilakukan di luar sholat, begitu ya, nanti kita detailkan. Sudah ya, terakhir silakan. Itu sunnah kan di sini. Iftitah ini sunnah hayah setelah takbiratul ihram. Beda iftitah dengan Al-Fatihah Pak ya. Iftitah itu pembuka. Iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seminim-minimnya itu. Yang baca Allahumma ba'id ba'ini dan seterusnya juga boleh. Sesuai dengan periwayatan masing-masing dan ikut yang mana. Dua-duanya boleh. Sunnah. Bahkan nggak baca juga boleh. Langsung Al-Fatihah. Ya, cuma nggak dapat sunnah. Gitu. Ya, sudah ya. Baik, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma antas sami' anta basir anta syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Kau Maha melihat, Kau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini ya Allah.
Tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat ya Allah. Curahkan rahmat-Mu kepada kami semua, pada seluruh penduduk di kampung kami ya Allah. Berkahi kami, limpahkan kami rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang bermanfaat untuk semua umat. Ya Allah, jadikan cahaya ilmu yang kami pelajari pada pagi hari ini dan waktu-waktu yang lain ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan ilmu itu, semoga menjadi cahaya kepada kami sehingga kami terbimbing untuk terus dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang soleh, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, jadikan kami orang-orang yang dekat dengan Engkau dan Engkau dekatkan ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila kulli tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi tentang sholat yang telah disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang telah diuraikan tadi dapat kita pahami. Tadi sudah ditutup untuk kita dirikan, kita berdoa. Mudah-mudahan sebagai Allahumma arina haqqa wa arina batila warzuqna ittiba'ah. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.